Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah recording sudah menyala. Bapak dan Ibu, apakah semua sudah masuk dalam ruangan? Saya cek dulu. Pak Adi, Ibu Ari, Bu Ayu, Bu Emma, Pak Fauzan, Ibu Isatun, Ibu Norma, Ibu Puji, Pak Rizkika, Bu Sianti, Bu Wiwit. Oke, ya tinggal nunggu Pak Jarwo ya, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Karena di belakang saya sedang persiapan kegiatan. Bagus, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan rukol hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu CGP dan PP yang hebat. Salam dan bahagia. Selamat datang kembali. Selamat bertemu dalam ruang virtual, ruang kolaborasi kelas 068, kelas 068 modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi pendidikan. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu yang tepat waktu dan selalu bersemangat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, semoga selalu sehat, selalu ceria, bahagia, dan bersemangat ya. Ingat Ibu udah masuk modul 2, wah ini luar biasa. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Setelah semalam kita berlatih coaching dengan rekan CGP. Bapak dan Ibu, dengan melihat refleksi yang sudah kita tuliskan kemarin, kita akan membuat latihannya ya, kekurangannya di mana mari kita perbaiki hari ini. Bapak Ibu, untuk yang ada di BOR, sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah sudah menyiapkan aplikasi untuk merekam? Halo? Sudah Ibu, tapi ini masih belum fix. Gimana? Sudah Ibu. Kemarin sudah. Yang Bu Puji sama Bu Emalia kemarin pakai apa Bu? Kemarin pakai itu CTRL-G. Oke, kalau di situ Ibu nanti kan ada gambar kamera ya Bu ya. Tadi saya coba cek-cek ya. Ada kamera, klik nanti ambil. Ibu cari ada speaker di situ, nyalakan Bu. Masih ada tanda silang nggak? Sebentar Bu. Atau mungkin pakai Windows G, Windows plus G. Iya, itu Windows. Ya, itu Windows chip. Windows plus. Ya, ada gambar kamera? Ya, iya Bu. Klik coba. Ya, tadi malam pakai ini, cuma pakai Apa kamu? Ini enable gaming, nampak Bu? Ini ya? kamu silakan. Oke, ya alhamdulillah guys ya. Iya Mbak Sanum. Enable gaming apa Ibu? Yang itu gambar itu ada tulisan nanti saya japri dulu deh. Bukan yang ada gambar mic-nya enggak? Oh iya. Nah, kameranya masih mic-nya masih kesilang apa enggak? Iya Bu. Nah nanti dibuka dulu mic-nya ya. Kalau mau rekam itu mic-nya dibuka dulu bisa. Jadi suaranya nanti kerekam. Kemarin kayaknya belum dibuka jadi lupa. Oke, gitu ya Bu ya. Nanti saya masuk ya Bu aja biar nanti memastikan itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita coaching, mari Bapak Ibu kita hening sejenak, mensyukuri apa yang sudah kita miliki saat ini, kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, keluarga yang selalu menjadi support system kita, dan raga kita yang selalu sehat dan dalam lindungannya. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dengan harapan semoga kegiatan belajar kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat menggugah kesadaran diri kita sebagai seorang guru, dan mari kita berefleksi apa yang sudah kita lakukan. Baik, saya minta tolong Bapak Fauzan memimpin doa untuk pertemuan kali ini, Pak Fauzan. Monggo. Siap Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tadahkan tangan ke atas, kita tundukkan kepala sejenak, seraya memohon kelancaran urusan kita di dunia dan akhirat, memohon kelancaran kegiatan kita pada hari ini, dan tidak lupa memohon segala kebaikan untuk kita bersama, dan juga memohon maghfirahnya untuk kekhilafan dan kesalahan kita selama ini dan yang akan datang. Marilah Bapak Ibu, dengan hati ikhlas istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan amin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi fadlik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada hari ini kami akan mengadakan kegiatan praktik coaching. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang seluas-luasnya. Dan jadikanlah setiap langkah kami menjadi nilai ibadah. Dan ampunan segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Fauzan untuk doanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita menjadi tenang, kita juga menjadi lebih siap untuk mengikuti kegiatan coaching kali ini. Bapak dan Ibu, kita akan belajar modul 2.3. Ini adalah puncak dari modul 2. Nanti tanggal 4 Bapak Ibu bersiap untuk post test nih. Wah, banyak sekali nih. Bentar lagi modul terakhir nih, modul 3. Ayo semangat lagi Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, bicara tentang coaching, kita menjadi sadar bahwa setiap orang memiliki potensi, namun tidak semua mengetahui apa potensi yang ada dalam dirinya. Kadang kita membutuhkan orang lain untuk melihat apa potensi yang kita miliki. Proses coaching hanya bisa terjadi dalam kondisi di mana seorang coach mempercayai potensi seseorang dan bersedia melakukan pendampingan ketika bertemu dengan seseorang yang bersedia di coaching, ya. Jadi bertemu dan percaya. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar untuk menjadi coach, ya. Kata yang keren ini coach, ya. Gajinya gede nih coach, ya. Tapi sebagai seorang guru pasti bayarannya tulus dan ikhlas, ya. Janjinya adalah surga untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, sebagai coach kita harus belajar untuk mendengarkan. Dan kendala terbesar saat kita belajar mendengarkan itu adalah saat kita merasa sudah bisa mendengarkan. Padahal kenyataannya sekedar bisa. Masih jauh dari benar-benar bisa mendengarkan. Mendengarkan dengan kesadaran, bukan dengan pikiran yang senantiasa ingin menganalisa, membantah, berasumsi, menghakimi, berdebat, apalagi mengajak ribut, ya. Enggak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sesi coaching ini, mari kita latih telinga kita buat mendengarkan, bukan asal membuat nyiapin jawaban, tapi dengar untuk memahami bahwa semua orang punya masalah, semua orang punya potensi. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk membuka sharing ya, presentasi kita kali ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar tentang coaching untuk supervisi akademik ya. Ini dari jam 1 ini sampai jam 2:30. Biasanya kita 3 JP, tapi kali ini kita 2 JP karena 1 JP itu sudah semalam ya. Jadi ini balik asik ya. Alhamdulillah. Pak Fauzan langsung tersenyum nih. Wah, asik, balik asik. Bu Ayu semangat, asik, balik asik. Bisa beli cilok di perapatan ya. Alhamdulillah ini. Dek Sanum, mamahnya bisa pulang asik Dek Sanum. Ya.
Dek Sanum masih di sisi kan? Baik Bapak Ibu, yang berikutnya kita sudah pembukaan tadi ya. Salam dan bahagia. Mari kita berdoa, sudah berdoa. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Identitas modul kita masih sama dengan yang kemarin, modulnya 2.3 ya, ruang kolaborasi 2 jam pelajaran Bapak Ibu, kita hanya berlatih berbicara, ngobrol di ruang bor ya. Nah ini Bapak dan Ibu, nanti capaian umum modulnya saya akan bacakan aja, yang kompetensi lulusan udah ya, kita terlalu luas ini ya. Untuk capaian umum modul ada 3, yaitu yang pertama, CGP memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, CGP dapat menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Baik Bapak Ibu, untuk capaian modul yang khusus ini ada 12 ya. Yang pertama menjelaskan konsep coaching secara umum. Ini Bapak Ibu udah nih kemarin dimulai dari diri ya. Kemudian membedakan coaching dengan pengembangan diri lain, yaitu ada mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching dengan supervisi akademik. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8. Melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Nah, ini yang kita akan lakukan nih. Kemudian yang 9, mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching. Ya, coaching presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 10. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. 12. Mempraktekkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, tahu nggak kenapa anak kecil itu selalu bahagia? Karena sering bernyanyi ya. Ini Dek Sanum nanti ikut nyanyi boleh ya. Hari ini kita akan bernyanyi tapi bernyanyi berantai ya. Nanti kalau mau berantai tunjuk ya seperti tadi ya. Ini akan dimulai dari saya ya. Nanti Ibu jawab secukupnya aja ya. Kalau sedang apa jangan sedang ini dan itu sampai satu paragraf jangan ya. Nanti nggak nyanyi lagi nantinya ya. Tahu Ibu nadanya seperti apa Bapak Ibu? Sedang Tahu, apa? Tahu. Ayo Sanum ikut Sanum. Yuk, Dek Sanum. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Ibu Satun. Sedang. Yuk. Sedang makan, sedang makan, sedang makan sekarang. Sekarang makan apa sekarang? Wiwit. Lanjut. Makan pecel, makan pecel, makan pecel sekarang. Pecel apa, pecel apa, pecel apa sekarang? Bu Ayu. Ya.
Pecel kerupuk, pecel kerupuk, pecel kerupuk. Sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Bu Emma. Makannya apa kerupuknya ini, Bu? Makan kerupuk berarti. Oh, kerupuk. Oke. Kerupuk rambak, kerupuk rambak, kerupuk rambak sekarang. Sekarang rambak apa sekarang, Pak Adi? Rambak kulit, rambak kulit, rambak kulit sekarang, sekarang kulit apa sekarang? Ditunjuk Pak Adi. Bu Puji. Bu Puji. Iya, Pak. Kulit sapi, kulit sapi, kulit sapi sekarang. Sekarang sapi apa sekarang? Dilanjut Bu Norma. Ya, Bu. Sapi apa ya, Bu? Sapi perah sekarang perah apa sekarang? Emang ya. Bu Emma sudah? Oh, Bu Emma sudah ya, Bu? Bu Sri sudah. Pak Fauzan sudah belum ya, Pak Fauzan? Belum. Bu Sri belum, Bu Sri. Oh, Bu Sri. Oh, Pak Fauzan dulu, Bu. Perah, Pak. Perah susu, perah susu, perah susu sekarang. Sekarang susu apa sekarang? Pak Rizkika. Wah, bagiannya susu ini. Susu kedelai, susu kedelai, susu kedelai sekarang. Sekarang kedelai apa sekarang? Siapa yang belum ya? Bu Sri belum, Bu Srianti. Bu Sri. Tadi apa kedelai ya Pak Rizkika? Kedelai hitam, kedelai hitam, kedelai hitam sekarang hitam apa sekarang? Sudah. Terima kasih, Bu luar Ari. biasa. Oh, Bu Ari belum, Bu Ari. Iya, Bu Ari Pak Jarwo kita ajak nyanyi. Ayo Bu Ari Pak Jarwo, ayo nyanyi. Sampai apa tadi? Hitam. Ayo Bu Sri. Tunjuk Bu Ari. Mana Bu Ari? Bu Ari dilanjut. Hitam apa, Bu Ari? Atau Pak Jarwo jago nyanyi beliau. Ayo Pak Pak Jarwo. Jarwo. Lagi nyari hitam apa ya gitu. Pak Jarwo. Mungkin Bapak Jarwo dan Bu Ari sedang dalam kegiatan yang lain, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya presentasinya. Terima kasih hari ini, applause dulu buat kita semuanya, luar biasa. Hari ini kita berteman dengan Dek Sanum, ikut bernyanyi ya Dek Sanum. Luar biasa. Ternyata Bapak Ibu ini dulu berarti rajin pramukaan ini, kayaknya lagunya lagu-lagu pramuka ya Pak Rizkika ya. Besok gantian ya Pak Rizkika di modul 3, ini ice breaking yang ngisi CGP ya. Ini kayaknya kebanyakan adalah dari pramuka semua gitu. Nanti mungkin di akhir pelajaran juga bisa ice breaking, jadi tidak harus di depan. Jadi Bapak Ibu siap ya untuk modul 3 CGP akan menjadi ice breaker untuk menghibur kita semuanya biar tidak suntuk. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan presentasinya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta
dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama CGP. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah melakukan latihan coaching dan sudah membuat refleksinya. Sekarang diulang lagi, tapi dengan mempertimbangkan kekurangan kita yang kemarin, mari kita perbaiki di praktik coaching kita kali ini. Nah Bapak Ibu, agenda hari ini cuma 3 Bapak Ibu, makanya balik asik ini ya. Yang pertama pembukaan, kemudian aktivitas sesi praktik coaching, dan penutup. Nah ini skenarionya, pembukaan 3 menit, penjelasan tujuan 5 menit, penjelasan instruksi coaching sekitar 5 menit, dan tadi ada menyanyi ya, ice breaking ya sekitar ada 1 menitan lah udah selesai. Nanti kemudian praktik coachingnya Bapak Ibu ada 30 menit, kemudian penjelasannya 5 menit, praktik coaching 30 menit, pengisian refleksi diri 10 menit, kemudian ada presentasi penyampaian hasil refleksi diri coaching selama 20 menit nanti per kelompok aja ya. Kemudian di akhir dengan penguatan praktik coaching 10 menit, dan kemudian pada penutup kita akan mengingat kembali tahapan belajar kita selanjutnya, kemudian ditutup dan foto bersama gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita coaching ada kesepakatan belajar ya. Bapak Ibu nyalakan kameranya biar saat coaching itu kelihatan ekspresinya ya. Kemudian aktif semuanya, matikan mic jika tidak diperlukan, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat untuk komunikasi, buatlah catatan-catatan penting jika memang itu diperlukan, raise hand jika sangat ingin berbicara, dan jika ada gangguan teknis silakan kita bisa ngobrol di chat ya untuk ngabari yang lainnya. Kemudian belajar dengan bahagia dan bermakna. Baik ya Bapak Ibu ya, kalau belajar bahagia itu apa-apa cepat nyantol Bu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi 2 praktik coaching ya. Di sini nanti instruksinya ya, pada saat praktik coaching ini jangan lupa Bapak Ibu dengan alur tirta. Ayo alur tirta itu apa yuk? Apa aja Bapak Ibu diingat kembali? Alur tirta. Tujuan. T, tujuan. I, identifikasi. Rencana tindak lanjut. Rencana aksi ya. T-nya? Tanggung Tanggung jawab. jawab. Luar biasa. Jadi pakai alur itu ya. Bagus ya. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 2 CGP dengan kelompok yang sama dengan yang kemarin. Yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee, kemudian dibalik coachee dan coach ya. Nah, kemudian topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru, sebagai pribadi, dan topik yang sangat sederhana pun juga nggak apa-apa, boleh kok ya. Kalau yang rumit malah susah, nanti coachingnya bisa bertahun-tahun ya, yang ringan-ringan aja. Kemudian yang 5, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit ya. Nggak usah cerita tetangga, iya ya, nggak usah ditambah ini itu ya. Ya, jemuran tetangga biarkan saja ya, enggak apa-apa, jangan dimasukin. Kemudian praktik coaching dilaksanakan di breakout room, kecuali yang di main room itu yang kelompok 1 ya, Pak Rizkika dan Bu Wiwit, tetap di room 1. Dan ini Pak Rizkika saya jadikan co-host ya. Kemarin saya sempat mati lampu loh Bapak Ibu, hilang gitu. Untung Pak Rizkika masih memegang kendali gitu. Jadi memang langsung saya berikan kesempatan, dan alhamdulillah semalam lancar ya. Karena ternyata kondisi semalam beberapa daerah hujan ya, termasuk di Cilacap. Nah, salah satu peserta di tiap breakout room akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nah, ini kemarin saya menggunakan ini biar kita bisa langsung melaksanakan perekaman, tapi ternyata Google-nya nggak kuat guys, nggak kuat. Makanya maju lagi, gagal lagi, maju lagi, gagal lagi. Akhirnya sekarang kita pilih seperti ini, tapi dari masing-masing kelompok merekam sendiri, gitu ya. Nanti saya akan masuk untuk menanyakan apakah proses perekamannya ini berhasil atau tidak. Nanti saya konfirmasi ya
Jangan takut-takut untuk koordinasi dengan saya ya nanti. Kemudian nanti hasil rekaman diunggah di LMS ya, Bapak Ibu. Oke. Pokoknya sekarang kita positif aja, semuanya akan berjalan dengan lancar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti adalah refleksi ya. Sama dengan tadi kemarin yang latihan coaching, ini juga sama, isinya masih sama ya. Nanti kemudian, nah ini kelompoknya ya. Kelompok 1 kemarin Pak Rizkika dan Ibu Wiwit ya, Pak Fauzan, Bu Isatun, Pak Adi dan Bu Norma, Bu Srianti dan Bu Ayu, Bu Emalia dan Bu Puji. Nah ini untuk membuat breakout room ini nanti saya butuh waktu sedikit ya menunggu untuk saya kelompokkan karena ngedadak, nggak seperti yang kemarin langsung ada linknya ya, karena ya sedih nggak kuat ya, nggak kuat Gmeet-nya. Nah Bapak Ibu, pada saat coaching ini ada beberapa rubrik yang akan menjadi bahan penilaian. Saya besarkan ya. Yang pertama, mendengarkan aktif ya. Bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, bukan dari asumsi kita sendiri ya, atau penilaian kita sendiri, nggak boleh ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaannya terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi, dari data dan fakta yang kita peroleh dari hasil coachee bercerita. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coachee ya. Ayo kita ungkit-ungkit biar coachee ini bisa membuat rencana aksi yang spesifik ya. Kapan, waktunya, orangnya siapa aja ya. Kapan dilaksanakan, segera dan sebagainya. Siapa saja yang akan mendukung ya. Mari kita mendorong ide dari coachee ini pada saat diminta saran, berbagi pengalaman ya. Didorong, jangan sampai kita membuat saran nanti akhirnya jadinya mentoring ya. Hati-hati yang seperti ini. Kemudian ketepatan waktu. Nah, kalau sudah direkam terus kemudian diberikan, dipoles sedikit dengan judul dan sebagainya, jangan lama-lama, segera dikumpulkan sebelum due date ya. Oke. Baik Bapak Ibu, selamat melaksanakan praktik coaching. Saya lagi lebih awal sekarang biar nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan alat untuk perekamannya, dan saya juga mempersiapkan tempat untuk Bapak Ibu berdiskusi di board masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan stop sharing dulu. Pak Rizkika sudah saya jadikan co-host ya. Dan Bapak Ibu, mohon izin saya ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh, silakan Bu. Terkait unggah tugas ruang kolaborasi ini Bu. Jadi Ya. apakah yang diunggah itu rangkaian rekaman di mana kami berpasangan itu bergantian menjadi coach, itu yang diunggah? Apakah hanya ketika CGP saya misalnya jadi coach begitu Ibu? Baik Bapak Ibu, jadi kan dua-duanya ke shoot ya. Maksudnya Bu Wiwit pada saat jadi coach ya, karena yang dinilai ada pas panjenengan jadi coach, ya itu aja. Makanya kalau di room 1 ini kan panjang banget nih durasinya, dari pembukaan sampai penutup ya, nanti dipotong pas di kegiatan Bu Wiwit jadi coach. Oke? Oke, demikian juga Pak Rizkika gitu, dipotong ya. Kalau yang lainnya mungkin Bu Srianti pada saat jadi coach aja ya Bu ya. Demikian juga nanti sebaliknya Bu Ayu yang jadi coach nanti. Dipotong di bagian ketika panjenengan jadi coach. Ya, berikan judulnya, kemudian berikan keterangan siapa yang jadi coach, kasih nama. Ibu Srianti, CGP angkatan 11. Nah, gitu. Yang jadi coachee Ibu Ayu Wardani, PGP angkatan 11 2004 gitu ya, dikasih keterangan. Atau misalnya waktunya kok durasinya sedikit ya, tambahkan sedikit dengan polesan ya. Coaching adalah gitu, atau kasus yang terjadi gimana, misalnya kasus Bu Srianti tentang apa gitu, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ya. Siap? Ada pertanyaan lagi? Oke. Ibu Norma,
Pak Rizkika siap? Udah ya? Oke. Bapak Ibu, monggo silakan panjenengan siapkan dulu skenarionya, sementara saya siapkan dulu ruangannya ya. Tarik napas, teknik stop. Satu. Satu. Di bawah dulu berarti. Satu, mana satu? Peringkat 4, Bu Sriyanti, ayo. Bu Sriyanti, aduh. Tuh, mana sih? Peringkat 4. Ayo. Peringkat 1. Peringkat 1. Fauzan. Adi Norma. Norma sama mana tuh? Norma 3. Udah peringkat 1. Fauzan Isatun. Loh,
Isatun. Berikut 3, Pak Adi, Bu Norma. 4, 1. Fauzan Isatun 3. 3, 2. Emalia 5 ya nih. 3 belum ada 3. 1, 2, 3. Berikut 2 lagi Adi Norma. 3, Rianti Ayu. Rianti Ayu. Rianti. 4 Puji. Berikut 2 lagi Adi Norma. Baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Mohon maaf ini nama emailnya baru saya masukkan satu persatu. Monggo Bapak Ibu bisa masuk ke room masing-masing. Silakan. Oke. Pak Rizkika dan Bu Wiwit jangan lupa nanti pakai timekeepernya ada ya. Sekitar 15 menitan ya. Ya biar nanti di video yang diunggah sekitar itu paling enggak ya tidak kurang dari 15 menit, oke? Oke, silakan dimulai. Siap, Bu. Gimana Bu Wiwit, sudah siap? Cek suara dulu Bu Wiwit, belum masuk. Oke. Dengar? Bisa lebih dekat lagi mikrofonnya Bu? Oke, seperti ini. Wait. Yes. Ini Pak Rizkika yang rekam ya? Iya Bu. Oke. Saya sebentar pin aja, satu lagi di pin. Ini ya tampilannya udah besar semua ya kita ya? Iya, sudah saya tile. Sudah siap Bu Wiwit? Insya Allah. Apa suara saya terdengar? Kayaknya kurang besar lagi deh. Oke. Biar rekamannya maksimal Bu. Seperti ini, is it clear? Oke, sip. Mantap. Ya, saya rekam ya Bu ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwit. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Meski agak sedikit batuk ini. Alhamdulillah. Yeah. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Pak Rizky. Kebetulan saya ada sedikit permasalahan. Ini Pak Rizky ada sedang sibuk? Apakah kita bisa berbincang sebentar? Tentu, boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa sih Ibu yang diharapkan setelah percakapan kita nanti? Dari percakapan kita sekarang Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Pak Rizky, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran bahasa Inggris itu tidak begitu bersemangat. Bahkan dia jarang mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini agak sedikit membuat saya pusing Pak menghadapi murid saya tersebut. Baik, tadi Bu Wiwit bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah Pak Rizky. Setelah pelajaran bahasa Inggris, saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak fokus ketika pelajaran bahasa Inggris. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa sih dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Ya betul Pak, ternyata dia memang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena itu Pak, dia tidak bisa memahami dan tidak mengerti teks-teks yang saya berikan itu terlalu panjang sehingga siswa tersebut itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Begitu Pak. Ya, kalau begitu kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan ada murid yang demikian itu Bu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga siswa tersebut kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris yang saya terapkan. Baik Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas Bu? Jadi saya ada ide nih Pak, bagaimana jika saya membuat ice breaking dengan pesan berantai atau word chain. Dengan begitu nanti siswa bisa melakukannya secara berkelompok. Kemudian di saat itu siswa bisa menyampaikan pesan in English secara berantai, sehingga otomatis siswa tetap membaca teks yang tersaji dengan teknik permainan atau game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa menjadi aktif, terlibat, dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan Pak. Wah, luar biasa ya Bu. Kalau kita rating nih Bu, dari 1 sampai 10, seberapa tinggi tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Bu? Kalau boleh saya berikan peringkat, menurut saya antara 8 sampai 9. Baiklah, kalau begitu rencana apa sih yang Ibu lakukan
dan bagaimana Bu langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan ice breaking yang menarik seperti pesan berantai, word chain study, kemudian permainan Scrabble, atau bisa juga dengan spelling bee. Serta saya juga mau mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran baik segi murid ataupun saya sendiri itu tercapai tujuannya, Pak. Lalu Bu, yang bisa membantu Ibu baik menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, kira-kira apakah ada Bu? Tentu saja Pak, rencananya pertama tentu saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di MGMP Bahasa Inggris sekolah, dan juga saya akan mengomunikasikan hal ini kepada orang tua atau wali murid. Ya, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya mungkin membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan ya Pak. Ya Bu, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini Bu? Keinginan saya secepatnya saya bisa menerapkan agar murid mendapatkan hal belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan juga pendidiknya, Pak. Ya. Komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini itu dapat berjalan dengan baik, Ibu? Saya akan berusaha konsisten dan terus belajar untuk mengupdate informasi dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode sesuai gaya belajar murid. Sehingga nantinya kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid, Pak. Wah, luar biasa ini. Adakah dukungan dari pihak lain Ibu yang mungkin Ibu butuhkan? Tentu saja Pak. Saya membutuhkan dukungan dari sarana prasarana, terutama penyediaan peralatan yang berkaitan dengan pembelajaran, juga dukungan moral dari kepala sekolah serta rekan sejawat. Dari saya pribadi, saya akan konsisten dalam menjalani kegiatan pendidikan ini, Pak. Kelas berapa Bu? Ya, baik Bu. Semoga rencana itu berjalan lancar. Lalu bagaimana sih perasaan Ibu setelah berbincang tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali Pak Rizky. Akhirnya setelah saya berbincang dengan Pak Rizky, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, alhamdulillah, syukurlah Bu. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak Rizky. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk dapat berbincang dengan saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Rizky. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Sampai jumpa Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Rizky, matur suwun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu selesai Bu. Tolong Pak Rizky. Berapa lama tadi? Sebentar Bu. 10 menit Bu. 10 menit.
Is it enough or mau diulangi lagi? Cukup lah. Cukup. Oke. Tadi Bu Emalia masuk room. Oh, keluar masuk kenapa ya tadi ya? Rekam. Tadi ada yang kelewat enggak saya? Apa Tidak, sudah runtut? sudah runtut. Good. Oke, siap. Nanti Bu Emalia yang di bawah akan diedit berarti nanti. Enggak apa-apa, biarkan aja, biar keluar masuk aja. Ulang editnya gimana? Bisa dikurangi resolusinya. Sebentar ya, saya nanti setelah saya bercerita dengan Pak Rizky, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang bisa saya Tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? sudah Pak Rizky. Kita mulai lagi. Ini jenengan ngerekam sendiri? Saya rekam sendiri. Oke, siap. Sebentar. Saya tak buka file jenengan. Oke. Ya sudah, Bu. Sebentar. Stopwatch. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rizky, long time no see. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wiwit. Alhamdulillah sehat, Bu. Apa kabar Ibu? Pretty good, thank you. Kemarin Pak Rizkika kirim pesan ya, mau berbincang hari ini tentang apa ini? Iya Bu, ini ada masalah tentang kondisi murid saya Bu. Apa Bu Wiwit sekarang sedang jam istirahat? Ya, kebetulan sekarang sedang istirahat makan siang, jadi ada waktu cukup untuk kita berbincang-bincang sejenak. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelumnya Pak Rizky, apa nih harapan Pak Rizky dari percakapan kita ini nantinya? Harapan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nanti setelah mengobrol bisa mendapatkan gambaran yang dapat saya lakukan terkait murid saya Bu. Jadi Pak Rizky ingin mendapatkan hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rizky di sekolah ya. Mari Ya, kita gali bersama permasalahan Pak Rizky dan semoga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. tepat sekali, seperti itu harapan saya Bu. Apa permasalahan yang sedang Pak Rizky hadapi? Jadi gini Bu, saya itu sekarang mengajar di kelas 4. Ada salah satu murid yang sering datang terlambat. Seringnya itu dia datang ke sekolah lebih dari jam 7, sekitar jam 7.30. Bahkan dalam 1 minggu kemarin dia itu datang terlambat sampai 5 kali Bu, 5 hari Bu. Oke, ada murid yang sering terlambat datang ke sekolah hampir setiap hari. Apakah Pak Rizky sudah mencari penyebab murid tersebut datang terlambat, Pak?
Sudah Bu, hari Sabtu sepulang sekolah saya memanggil ke kantor dan bertanya mengapa dia sering terlambat ke sekolah. Dia bercerita karena bangun kesiangan sehingga terburu-buru dan terlambat sampai sekolah Bu. Lalu apa alasan yang dia kemukakan sering bangun kesiangan? Menurut Pak Rizky, apa yang dia lakukan pada malam harinya? Murid saya ini kalau bercerita itu bermain game Bu, game online setiap malam. Biasanya dia itu bermain game sampai larut malam, bahkan pernah sampai dini hari Bu, sehingga dia kurang tidur dan bangunnya itu kesiangan Bu. Oh, jadi hal itu yang menyebabkan dia bangun kesiangan karena mabar main bareng game online sampai lupa waktu. Nah, kondisi ideal atau harapan seperti apa yang Pak Rizky inginkan ada pada murid tersebut, Pak? Ya, tentunya ingin murid itu kalau malam hari itu dapat belajar, dapat istirahat, dapat tidur yang cukup, sehingga dapat bangun pagi hari dengan fresh dan datang ke sekolah itu tepat waktu Bu. Kalau begitu, adakah yang bisa Pak Rizky lakukan untuk mendapatkan hal tersebut? Bagaimana dengan perilaku murid tersebut, Pak? Tentu saja Bu, sepertinya saya itu kurang memperhatikan kebiasaan murid. Ketika di rumah, saya itu hanya konsentrasi dengan pembelajaran di kelas. Ternyata saya perlu memberikan penguatan karakter Bu. Bagaimana mengatur waktu, membentengi diri murid dari hal-hal yang negatif berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini Bu. Betul Pak, apalagi murid-murid kita ini kan termasuk gen alpha Pak ya, yang FOMO, yang tidak mau ketinggalan apa yang sedang tren. Menurut Bapak nih, apakah kegiatan atau program tersebut bisa efektif? Tentu saja Bu, sebelumnya saya mengajar di kelas 3 dan saya membiasakan murid untuk melakukan kebiasaan baik setiap hari dan melakukan penguatan karakter melalui kegiatan ice breaking seperti tepuk PPK, penguatan pendidikan karakter, sehingga dapat membantu murid dalam mengembangkan sikap positif, keterampilan sosial, dan mengambil suatu keputusan Bu. Wah, luar biasa Pak Rizky. Jika Pak Rizky bisa memberikan rating dari angka 1 sampai 10, seberapa besar tingkat keberhasilan metode atau kegiatan Bapak tadi nih? 9 Bu. Bagus. Nah, selanjutnya Pak Rizky, rencana apa yang akan Pak Rizky lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan itu saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan penguatan pendidikan karakter. Selain itu juga tips dan trik manajemen waktu bagi murid saya Bu. Baik, bagus itu Pak. Nah, dalam melaksanakan dan menerapkan program tersebut, siapa saja yang dapat membantu Pak Rizky untuk melakukannya? Ya, tentunya saya memerlukan bantuan dari beberapa pihak terkait. Saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, wali murid, dengan adanya kerjasama dengan orang tua wali murid dalam mengatur waktu penggunaan gadget di rumah, murid dapat fokus belajar baik di rumah dan di sekolahan Bu. Betul Pak, kerjasama dengan berbagai pihak akan membuahkan hasil yang terbaik ya Pak ya. Pak Rizky, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Ya, dalam semester ini Bu, hanya saja pencapaiannya itu atau hasilnya yang mungkin membutuhkan waktu yang lama
karena tidak ada yang instan, Bu. Betul, Pak. Kapan Pak Rizky akan mulai melakukan rencana ini? Secepatnya, Bu. Besar harapan saya, murid-murid dapat fokus belajar, memiliki karakter positif yang kuat, dan mampu mengatur waktu dengan baik. Amin. Semoga segera terwujud, Pak Rizky. Nah, Pak, komitmen seperti apa yang ada dalam diri Pak Rizky agar program tadi dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan? Ya, saya coba berusaha untuk terus konsisten dalam melakukan program ini, berkolaborasi dengan rekan sejawat agar berjalan secara berkesinambungan. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk upgrade dan update pengetahuan dan wawasan saya terkait pendidikan karakter yang sesuai untuk murid-murid di sekolah kami, Bu. Saya setuju dengan Pak Rizky tentang hal ini. Kemudian Pak, adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan, Pak? Ya, saya berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan dinas terkait, misalnya Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Batang, untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan gadget pada anak. Rencana sangat bagus, Pak Rizky. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi murid-murid Pak Rizky. Baiklah, Pak. Setelah kita berbincang-bincang sampai saat ini, bagaimana perasaan Pak Rizky? Masya Allah, Bu, saya merasa sangat senang dan lega karena telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang perlu saya lakukan, Bu. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal lain yang ingin disampaikan Pak Rizky siang ini? Saya rasa cukup. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, Bu, sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu Wiwit. Saya juga ikut senang bisa mendengarkan cerita Pak Rizky. Bersama-sama tadi kita sudah menggali permasalahan yang dihadapi Pak Rizky hingga menemukan solusi. Semoga bisa bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk berbagai pihak, khususnya untuk Pak Rizky dan murid-murid Pak Rizky. Salam untuk keluarga dan sampai jumpa ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Celing. Sama 10 Gimana? sebentar. 10 menit. 1 menit bukan Kayaknya itu. sama sih, sekitar 10 menit sama. Aku 9 menit berapa tadi? Oke, sebentar. Oke, cek dulu ya. Loh, rekam pakai apa, Bu? Windows G. Ya. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Wiwit. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah sehat. Meski agak sedikit batuk ini. Alhamdulillah, ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, begini Pak Rizky. Kebetulan saya ada sedikit permasalahan. Ini Pak Rizky ada sedang sibuk? Apakah kita bisa? Kita berbincang sebentar.
Tentu, boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa sih Ibu yang diharapkan setelah percakapan kita nanti? Dari percakapan kita sekarang Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin nanti setelah saya bercerita dengan Pak Rizky, saya bisa Gimana? memberikan gambaran tentang apa yang Suaranya masuk enggak Bu Iwit? Masih Memangnya dibuka. ada masalah apa Bu? Jadi begini Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran bahasa Inggris itu tidak. Suaranya masuk enggak Bu? Yang ini punya saya belum tak buka. Tadi ki sempat kendala jaringan, nge-lag itu toh. Kok kayak nge-lag gitu. Wah, tidak apa-apa. Begitu bersemangat, bahkan dia jarang mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini agak sedikit membuat saya pusing Pak menghadapi murid saya tersebut. Baik, tadi Bu Iwit bilang ada satu murid yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Sudah Pak Rizky. Setelah pelajaran bahasa Inggris, saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak fokus ketika pelajaran bahasa Inggris. Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa sih dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Ya betul Pak, ternyata dia memang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena itu Pak, dia tidak bisa memahami. Sebelumnya Pak Rizky, apa nih harapan Pak Rizky dari percakapan kita ini nantinya? Aman Bu suaranya Bu? Windows G itu kadang menerimanya bagus, tapi ketika putus-putus agak nge-lag. Yang dapat saya lakukan terkait murid saya. Jadi Pak Rizky ingin mendapatkan hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Pak Rizky di sekolah ya. Mari kita gali bersama permasalahan Pak Rizky dan semoga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Saya tak ke belakang dulu ya Bu ya. Oke, monggo. Seperti itu harapan saya. Apa permasalahan yang sedang Pak Rizky hadapi? Jadi gini Bu, yaitu sekarang mengajar di tempat ada salah satu murid yang sering datang terlambat. Bahkan Pak Rizky sudah mencari penyebab murid Pak alasan yang dia bangun siangan karena pagi hari dengan fresh dan datang ke sekolah tepat waktu. Ternyata saya perlu memberikan bagaimana waktu dan melakukan yang terbaik dengan orang tua, murid. Waduh, Rajati. Oke. Semoga segera wujud Pak Rizky. Nah Pak, komitmen seperti apa yang ada dalam diri Pak Rizky agar program tadi dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan. Untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang ada di sekolah. Kemudian juga untuk dapat m
izin pada Rencana sangat bagus Pak Rizika. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi murid-murid Pak Rizky. Baiklah Pak, setelah kita berbincang-bincang sampai saat ini, bagaimana perasaan Pak Rizky? Masya Allah Bu, saya merasa sangat senang dan lega karena menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Saya juga mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang perlu saya lakukan. Syukurlah kalau begitu. Adakah hal lain yang ingin disampaikan Pak Rizky siang ini? Saya rasa cukup. Terima kasih waktu untuk berbincang dengan saya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Indi. Saya juga ikut senang bisa mendengarkan cerita Pak Rizky. Bersama-sama tadi kita sudah menggali permasalahan yang dihadapi Pak Rizky hingga menemukan solusi. Semoga bisa bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk berbagai pihak, khususnya untuk Pak Rizky dan murid-murid Pak Rizky. Salam untuk keluarga dan sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih. Oh iya ya. Gimana Bu? Mau ulangi lagi? Iya, kok tahu sih ini suaranya putus-putus. Suara saya Po. Suara Pak Rizky putus-putus di pertengahan. Mungkin karena jaringan ya. Punya Pak Rizky lancar. Ya tadi ada ngerendetnya Bu. Ada ngerendetnya Tengah-tengah tapi sedikit. Jaringan. Jaringan. Oh ini Pak Rizky pakai ini aja ya, ngerendet anu sih. Tapi tidak apa-apa. Saya cek. Kalau pakai OBS, kalau pakai sama tadi Bu. Windows. Terkendala jaringan, jadi ada ngerendetnya tadi di tengah. Yang penting suara dari Bu Wiwit aja sebagai coach. Itu aman. Yang soalnya kan yang dinilai kan coachnya kan Bu. Bagaimana kabarnya? Kalau mau ulangi lagi ya silakan. Oke, saya siap. Tidak usah ya. Nggak usah. Tidak usah. Berarti ini nanti
saya rekaman sendiri, saya upload di LMS saya, jenengan sendiri di upload di LMS jenengan gitu ya, Bu Wiwit ya jadinya. Ya. Aduh, ini kok suaranya Pak Rizky benar-benar nge-lag banget. Saya juga jaringan Nge-lag saya banget. kayak bagus. Can you please kita ulangi sih bentar. Nek pakai OBS, ini baru mau tak install sih. Oh, udah mulai itu. Udah gabung teman-teman. Oke. Oh, ini udah jam 14.16 kok, Bu. Mana nih yang lain? Asik coaching ya. Baik Bapak Ibu, sambil kita nunggu ya, karena waktunya ini kita mau beli gasik ini biar cepet ini. Bapak Ibu, kita refleksi sebentar. Kebetulan ini sudah ada 3 kelompok. Ya, kita nunggu Bu Srianti, Bu Ayu, Bu Puji dan Bu Isatun. Ini tadi kayaknya Bu Emma sempat kelempar jadi mulai lagi dari depan. Dari Pak Rizky, kelompok 1. Gimana Pak Rizky, lancar kegiatan coachingnya? Ada kendala? Alhamdulillah lancar Bu, tadi sedikit deret di tengah jalan Ya? Bu, karena sinyal Bu, ya. Nggak apa-apa nanti, iya. Tapi bagian coach aman Bu, bagian coachnya aman. Kucingnya saja yang karena sinyal Bu. Ya. Emang suka begitu sih ya. Gimana tadi hasil ini refleksinya? Apakah sudah mengalami kemajuan dari hasil latihan kemarin, Pak Rizky? Alhamdulillah Bu, mengalami kemajuan. Namun waktunya kemarin itu sekitar 12 menit, ini kok 10 menit Bu, 10 menit kurang sedikit. Jadi untuk waktunya malah lebih cepat karena semakin hafal mungkin ya Bu ya. Semakin hafal. Iya. Bagus ya kalau begitu. Ya, semakin cepat tadi sekitar 9 menit, Bu Wiwit juga sekitar 10 menit. Waktu latihan Bu Wiwit 11 menit saya rekam. Ini jadi semakin lebih bergerak lebih cepat, Bu. Baik, biar 15 menit nanti dibuat videonya, dibuat ada openingnya ya Pak. Dikasih pengantar dulu untuk coaching. Okay. Memperkenalkan diri, coachnya siapa, coachingnya siapa. Oke. Nanti kalau misalkan suaranya nggak jelas nanti Ibu Wiwit masukin dubbing ya. Dubbing Bu, biar keren. Dubbing ya Bu. Gimana Bu Wiwit waktu jadi coach? Ceritakan dulu dong, iya. Kemarin pas latihan lancar Ibu, tetapi saat tadi terkendala jaringan, jadi agak sedikit deg-degan. Aduh, ini bisa lancar nggak ini? Ya seadanya lah Bu, seperti itu. Kondisi lagi hujan mendung ya di sana? Tidak, tapi yang menggunakan. Yang menggunakan mendung. Aduh, ini harus di-coach nih Pak Rizky biar semangat lagi. Baik, ini ada kelompoknya Pak Fauzan. Pak Fauzan sama Bu Isatun ya. Silakan Bu, Pak. Bu Isatun apa Pak Fauzan nih mau refleksi dikit nih sambil nunggu Bu Ayu sama itu. Bu Ayu, Bu Srianti. Bu Isatun dulu. Bu Isatun dulu. Gimana Bu? Tadi proses coachingnya lancar jaya? Ya Bu, terima kasih Bu. Tadi alhamdulillah secara umum ya lancar Bu. Cuma tadi awal-awal saya kan masih di sekolah, tadi masih lumayan banyak orang, sedikit
ramai, jadi ada suara-suara yang masuk. Tadi mau nyari tempat yang sunyi gitu, ternyata sinyalnya nggak nyampe gitu. Jadi kembali lagi ke ruangan kantor gitu, yang ada wifi-nya full sinyal. Iya. Tadi sedikit ini nunggu sebentar, ada suara-suara yang masuk gitu. Secara umum dari latihan tadi malam sama yang tadi sudah lumayan lancar Bu. Ini bahasanya tidak kayak kalau tadi malam kan masih sedikit kaku, gimana masih membacanya itu masih jiplek gitu. Kalau tadi sudah lumayan luwes gitu, kayak percakapan biasa gitu. Baik. Gimana tadi ada temuan nggak kekurangannya di mana gitu? Dari Kalau hasil kekurangannya, kalau saya sebagai coach-nya ya ternyata juga susah Bu menanya itu pakai kalimat yang yang bagus gitu, ternyata juga susah gitu. Dengan nada yang bagus juga ternyata juga susah. Gimana caranya ini dibuat nadanya seperti apa gitu juga ternyata juga susah gitu. Baik, emang susah gitu ya. Kalau Iya. lagi emosi mau nurunkan nada juga memang butuh latihan sih. Sama saya juga masih berlatih seperti ini. Halo Pak Fauzian, gimana Pak Fauzian? Bisa ceritakan Pak Fauzian? Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Untuk yang sesi praktik ini saya merasa lebih baik daripada sesi latihan. Cuma untuk intonasi sama seperti Bu Isatun, kalau tadi malam kan masih ada kecanggungan. Alhamdulillah untuk kecanggungan sih sudah hilang. Kita sudah sudah menyatu, sudah seperti percakapan obrolan biasa. Mitra ya. Kalau biasa ya seperti mitra. Lah, cuma di sini ketika saya diserang coach, saya mungkin pada bagian identifikasi itu masih kurang untuk menggali ide-ide yang atau menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya pada waktu coaching seperti itu. Namun untuk keseluruhan saya merasa lebih baik dan saya kemampuannya bertambah seperti itu. Terima kasih Bu. Keren, jadi hampir semua bertambah. Ini Pak Adi, Pak Bu Norma nih, cerita dong gimana tadi proses coachingnya? Ada kendala nggak Bu Norma? Alhamdulillah Bu, lancar Bu. Sudah ya, kalau dibandingkan tadi malam sudah bisa lebih improve dan sudah bisa bercanda juga Bu di sesinya. Makanya waktunya 15 menit nih. Kayak Pak Rizky sama Bu Wiwit langsung lempeng aja gak ada candanya. Jadi 10 menit selesai deh. Kalau ada basa-basinya mungkin agak tambah 15 gitu ya. Tapi luar biasa ini. Pak Adi mau komentar apa nih Pak Adi? Tadi refleksinya gimana Pak Adi? Kalau secara teknis tidak ada masalah Bu. Tadi kan sempat biasa kalau sekolahnya Bu Norma itu kan daerah pegunungan Bu ya, ini aja kan sudah anginnya itu sudah berhembus dengan kencangnya. Tadi sempat ditakutkan dan dikhawatirkan ada hujan, tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Kemudian dalam coaching ini sebetulnya ini saya dengan Bu Norma itu sering ngobrol bareng Bu ya. Entah itu sudah termasuk coaching apa tidak, tapi ada seperti masukan dari saya Bu. Jadi bukan dari coachingnya gitu Bu. Seperti kemarin pas modul 2.1 itu kan Bu Norma mengalami banyak kendala, terutama di luar itu kan banyak kegiatan-kegiatan itu kan secara tidak langsung mungkin kami sudah melakukan coaching tapi satu arah gitu Bu. Kemudian untuk yang kegiatan hari ini alhamdulillah lancar. Jadi mungkin dengan jam terbang saling bercoaching Bu ya, itu mungkin akan lebih ada pertanyaan-pertanyaan khususnya untuk coach itu yang lebih berbobot lagi. Begitu Bu, secara keseluruhan memang sudah lancar alhamdulillah Bu. Itu saja dari kami. Alhamdulillah, jadi lancar semuanya ya. Rekaman juga aman? Aman ya? Oke, terima kasih. Walaupun di gunung, di lautan, asam di bawah ya, bertemu di Belanga ya. Bu Sriyanti, Bu Ayu, gimana ceritanya refleksi hari ini? Alhamdulillah lancar Bu. Tapi tadi sedikit ada kendala karena
saya di belakang bengkel ini Bu, kabel sempat terbakar karena belakang ada praktek pengelasan Bu. Jadi tapi bisa saya atasi karena pakai jurus Ultraman. Woi. Cos. Overall tadi ya lancar untuk tugas coaching hari ini. Saya berhadapan dengan suhunya bahasa Indonesia, jadi bisa mengarahkan Bu Sri itu bisa mengarahkan bahasa saya, intonasi saya biar lebih tenang dalam percakapan coaching tadi. Dan alhamdulillah ya bisa lebih baik dari semalam masih ya plus bercanda sedikit, bercanda ringan walaupun temanya masih tema coaching ya itu Bu aja. Baik, memang paling susah ngobrol tuh sama guru bahasa Indonesia, takut dinilai jelek ya. Aduh nanti gue bagaimana ini subjek predikat objeknya. Tapi nggak apa. Nanti soalnya gini Bu Sri, kalau orang teknik ya Bu Nurma sama Bu Ayu ya to the point banget gitu, nggak ada basa-basinya. Jadi mohon nanti Bu Sri memahami ya, kami orang teknik itu juga kadang seperti itulah. Ya Bu Nurma ya, sama ya Bu. Ternyata SMK juga sama. Kita masih menunggu dua orang kita, teman Bu Puji dan Bu Isatun. Tadi Bu Isatun mengalami kendala beberapa device-nya hilang sinyal gitu. Jadi berikan kesempatan untuk berdiskusi dulu. Kita lihat presentasi dulu untuk kegiatan ke depan ya. Besok ya. Izin share screen dulu. Baik Bapak Ibu, ini tadi kita sudah melakukan refleksi gitu ya, kita ngobrol aja refleksinya biar santai gitu, jadi menyampaikan refleksinya lebih mudah gitu. Bapak dan Ibu, berarti kalau saya lihat dari obrolan Bapak Ibu nih ya, refleksi kegiatan coaching kali ini mengalami banyak peningkatan. Dan Bapak Ibu ini adalah proses, jadi jangan terlalu menghakimi diri aku nggak bisa gitu. Pasti proses ini ada tahapannya ya. Terus belajar, terus membaca, terus juga berlatih, berpendapat gitu. Kalau dulu kita sering banget ngobrol, mendominasi percakapan, sekarang mulai berkurang, terus tidak menilai sama sekali, itu hidup kita tenang sekali Bu. Pikiran tidur juga nyenyak, tidak menilai orang lain dan sebagainya ya. Dan insya Allah kita juga hidupnya bakal lurus-lurus ini. Kalau kita terlalu banyak menilai, kepikiran Bapak Ibu. Iya, makanya hidup kita akan lebih tenang ya. Guru yang santuy, gitu ya, santuy dan enjoy gitu. Bu Puji udah masuk, apakah Ibu Emma juga udah masuk kah? Halo Bu Puji. Iya Bu, ini Bu Emma masuk juga. Oke, ini kita mau refleksi nih. Mungkin Bu Puji mau menceritakan tadi gimana kegiatan coach ya? Apakah lancar? Tidak ada kendala? Alhamdulillah Ibu lancar, tapi tadi di awal sedikit ada yang terpental-pental. Ngomong sendiri deh jadinya. Tapi hanya sebentar, tetapi setelah berjalan 2 menit, 3 menit bisa berjalan dengan lancar. Asik sekali ngobrol sama Bu Emalia. Tidak berasa waktunya ternyata sudah 14.29. Mohon maaf Ibu. Betul, iya. Sampai beladas. Enggak apa-apa. Tadi juga sambil menunggu Bu Puji dan Bu Emma kita juga refleksi kok. Jadi kesimpulan dari refleksi semua kelompok, progres kenaikan kemampuan untuk coach itu udah luar biasa. Ada kemajuannya Bapak Ibu, jangan kaku lagi. Bu Ayu nggak usah takut sama Bu Srianti, ada guru bahasa Indonesia. Biasa orang teknik plus satset ya gitu. Jadi ya seperti tadi lah, mohon dimaklumi. Demikian juga nanti Bapak Ibu terus berlatih di segala kegiatan, dan besok Bapak Ibu ingat masih ada latihan berikutnya. Apa itu Bapak dan Ibu? Nah ini Bapak Ibu sebenarnya ada nih kompetensi ya. Refleksi ini Bapak Ibu tidak perlu menjawab, nanti akan Bapak jawab ketika Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah atau pengawas sekolah. Amin ya rabbal alamin ya.
Bapak Ibu ada 2 pertanyaan nih. Jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan ini meningkat? Nah, ya melalui coaching tentunya ya. Coachingnya satu warga sekolah ya. Tadi kita coaching 1 orang aja berat sekali ya, latihan berkali-kali, apalagi seluruh warga sekolah. Semangat ya Bapak Ibu kepala sekolah calon ya. Yang kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolahnya meningkat? Nah, ini butuh pelatihan ya Bapak Ibu calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang hari ini hadir jadi calon guru penggerak. Setelah calon guru penggerak menjadi calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Amin. Nah, ini tadi ya, ternyata setelah yang berikutnya Bapak dan Ibu sudah mengalami kemitraan ya, sudah dapat, kalau orang bebuyut bilang itu udah dapat chemistry-nya. Ngobrolnya sudah nyambung gitu ya. Nah, saya menangkap ada beberapa yang kayak ngobrol asik, ada yang masih kaku ya, teh apa gitu, nggak berani untuk mengungkapkan sesuatu biar lebih santai gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu membangun suasana menjadi lebih santai gitu. Tadi contohnya Bu Puji mengomentari ekspresi dari Bu Emma. Bu Emma hari ini senang sekali, wajahnya seperti ini gitu. Itu juga bagus Bapak Ibu. Jadi hanya jangan berfokus pada masalah, kita lupa pada ekspresi. Ya, gerakan tangan ya, kalau orang lagi gemeter tuh gitu, oh dia lagi ketakutan mungkin ya, makanya perlu ditanyakan nih kenapa gitu. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita bisa menolong ya coach kita menjadi lebih baik lagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik ya. Baik, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah ya. Ini akan tugas berikutnya ya, ini sudah lebih dari 32 menit nih. Bapak Ibu, nanti videonya hasil ruang kolaborasi kali ini, latihan coaching ini diunggah ke akun YouTube seperti biasa dengan setting unlisted, diberi nama ya. Nama lengkap ya, misalkan Adi Susanto, CGP angkatan 11. Adi Susanto di SMP mana, Pak? Saya lupa nih. Adi Susanto itu ya SMP 3 Reban. Nah, gitu ya. Iya, Reban. Yang ada Reban ada 2 ya, Bu Srianti sama Pak Adi ya. Bu Srianti SMP 1, Pak Adi SMP 3 ya. Iya. Baik, ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, dikasih ada formatnya. Nama lengkap, CGP, angkatan, sekolah asal. Jangan lupa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu nanti monggo bisa bergantian, nanti berkelompok. Untuk kelompok diatur sendiri ya, yang berdekatan. 3 orang. Ini kan ada 10 Bu, gimana? Berarti ada satu kelompok yang jumlahnya berapa? 4 ya. Berarti nanti rolling. Ya, misalkan nih saya kasih Zoom aja. Nah, saya ketutupan nih. Coba Bapak Ibu di sini. Misalnya CGP-nya kan ada 3, A, B, C. Yang A jadi supervisor, B jadi coach, C jadi coachee. Ini siklus yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi C jadi supervisor, A jadi coach, B jadi coachee. Nah, kemudian siklus ketiga, B jadi supervisor, C jadi coach, A jadi coachee. Ya, Bapak Ibu. Jadi nanti semuanya Bapak Ibu mengalami prosesnya ketika jadi supervisor, ketika jadi coach, ketika jadi coachee. Dan video Bapak Ibu tidak semuanya dikirim ya. Yang saat itu Bapak sebagai atau Bapak Ibu sebagai supervisor. Kalau sekarang kan Bapak Ibu sebagai coach ya. Nah, di demonstrasi kontekstual Bapak Ibu dikumpul videonya sebagai supervisor. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana ini rubrik penilaian kontekstual? Nah, rubrik penilaian kontekstual ini juga dipakai sama supervisor tadi, ya. Kira-kira ketika prasupervisi, ya, prasupervisi kan nanti ada supervisornya ya. Ceritanya gini nih, misalkan, ya saya ceritakan dulu.
Bu Srianti ini mau jadi coachnya Pak Adi. Contoh ya. Kemudian Bu Srianti minta tolong ke Bu Ayu sebagai supervisor. Bu, saya mau mengcoaching Pak Adi. Tapi tolong nilai saya. Bagaimana saya proses coaching saya? Apakah coaching saya sudah sesuai tirta ya? Dan di sini ada nilainya Bapak Ibu. Nilainya apa saja kalau dilihat di sini? Ya, sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3 Bapak Ibu. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di situ sudah maksimal belum gitu. Jadi ini bukan menjatuhkan sama sekali ya, cuma yang di sini adalah Bapak Ibu diuji bagaimana ketika kita menjadi seorang supervisor. Jadi Bu Ayu diuji bagaimana dia menjadi seorang supervisor. Jadi ketika Bu Srianti ke Pak Adi, lagi coaching ke Pak Adi, Bu Ayu mengamati, oh Bu Srianti sudah hadir seutuhnya, sudah memaksimalkan potensi dan seterusnya, gitu ya. Nah demikian nanti kalau gantian seperti itu video yang diambil adalah ketika Bu Ayu menjadi supervisor. Oke. Kemudian ketika Bu Srianti ketika jadi supervisor, nanti gantian, misalnya coachnya Bu Ayu, coachnya Pak Adi, ya begitu terus ya, siklusnya 3 itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Nah refleksi 2 mingguan, ini suka banyak yang terlupa ya. Due date-nya 28 September ya Bapak Ibu, jangan lupa 28 September. Sekarang tanggal 26, jadi 2 hari lagi dari sekarang. Ya, semangat ya. Nah, model refleksinya boleh 4P, deal, teknik 6 topi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk elaborasi pemahaman ini tinggal sebulan lagi ya. Sebulan lagi berapa hari lagi nih ya? 2 Oktober dari jam 1 sampai jam 14.30. Monggo Bapak Ibu jangan seperti kemarin kelupaan ya Bapak Ibu ya. Silakan tulis pertanyaan yang Bapak Ibu belum pahami di coaching, tanyakan kepada instruktur. Dan besok kita akan bertemu dengan Bapak Triyono ya, Bapak Triyono. Nah, kemudian koneksi antar materi, Bapak dan Ibu membuat kesimpulan dan refleksi seperti biasa ya. Dan di sini untuk koneksi antar materi ada pemikiran reflektif, analisis implementasi, dan keterhubungan. Dari mana? Dari modul yang pertama ya, dari pengalaman masa lalu dan penerapannya di masa yang akan datang ya, hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Nah, ini aksi nyata. Aksi nyata nih aksi yang paling bikin kita aduhai gitu ya. Enjoy aja ya Bapak Ibu. Ini 23 November kok. Jadi Bapak Ibu nanti melakukan coaching terhadap teman sebaya ya. Di situ ya praktiknya coaching dengan teman sebaya. Nah, teman sebaya ini akan rekan sejawat ini akan menjadi mau observasi nih dan Bapak Ibu menjadi supervisornya ya. Nah, di situ pada saat aksi nyata ini ada 3 kegiatan juga. Pra observasi, observasi, dan pasca observasi ya. Dan untuk formatnya di LMS Bapak Ibu bisa mendownload. Nah, di sini aksi nyatanya ya. Ada percakapan praobservasi di shoot ya. Percakapan pelaksanaan observasi kelas juga di shoot. Tapi jangan seluruhnya ya, nanti bisa kalau yang 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran bisa 120. Diambil yang poin-poin penting ya. Saat KSE misalkan, saat diskusi atau pada saat memberikan segitiga restitusi juga boleh ya. Terus kemudian pasca observasi kelas dilanjutkan rencana pengembangan diri, refleksi, dan di syutingnya tuh masukkan ke dalam tautan YouTube-nya ya, disematkan. Kemudian di screenshot ya, jadi Bapak Ibu hasil video tadi diunggah di PMM. Nah, kemudian di PMM itu Bapak Ibu screenshot tangkapan layar bahwa Bapak Ibu sudah mengunggah di PMM. Nah, ini saya baru dapat cerita nih, ternyata di PMM itu sekarang ada 2 penghargaan ya. 1, kalau sudah aksi nyatanya disetujui itu mendapatkan sertifikat. Yang 1, ada surat keterangan bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan
PMM itu ya. Sudah menyelesaikan topik itu ya. Sudah menyelesaikan dan sudah aksi nyata. Jadi ada 2 ini. Dan keduanya bisa dijadikan bukti dukung untuk penilaian kinerja. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa 4 Oktober ya. Bukan pilkada tapi tes akhir paket modul 2. Nah, Bapak Ibu, soalnya 18 soal, waktunya 60 menit ya, dari jam 8 sampai jam 11 lebih 59 ya. Pastikan sinyal kuat, kuatkan tekad, semangat. Apa mau berkolaborasi ini sama-sama? Monggo silakan, nanti bisa belajar sama-sama biar mendapatkan nilai yang lebih optimal. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ini dengan dua pantun ya. Kopi hangat, warnanya pekat. Salam sehat, tetap semangat ya. Cakep ya. Kelapa santan, biji selasi. Cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, kita udah selesai nih ya. Wah, Ibu, Bu Puji semangat banget nih semuanya. Asik balik gasik. Baik sebelumnya Bapak Ibu, kita menutup kegiatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat seharian. Kita panggil dulu Bu Ari, mana? Halo Bu Ari. Kayaknya Bu Ari lagi sibuk. Iya, Bu. Oh iya Bu. Aduh, kelihatan cantiknya. Rindu saya. Gimana Ibu? Coaching hari ini Bu? Ya, luar biasa Ibu, semangat. Tapi memang beda dengan kemarin karena kemarin latihan lebih los gitu. Iya, lebih los tuh. Pada tegang ya Bapak Ibu nih. Mungkin takut ya, kadang ada alur jadi takut-takut keluar dari alur ya. Nanti banyak-banyak enggak masalah Bu. Kita seperti itu, tapi senang aja ya. Tapi tetap semangat Bu, enggak apa-apa. Progresnya luar biasa. Iya, progresnya luar biasa dan ini memang butuh proses. Oke, tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, mumpung ada Bu Ari sekalang. Saya mau minta Bu Ari untuk memimpin foto bersama. Ayo Bu Ari. Ayo kita gayanya yang ini aja Bu pertama ya. Apa tuh? Jarinya kelihatan. Wow, sarang heo. Iya. Oke, yuk. Makasih. 1, 2. Ya. Oke. Sudah? Terus satu lagi Bu. Apa tuh ya? Yang kelihatan ekspresinya Bu, biar apa ya? Biar viral. Apa tuh? Ini aja Bu. Oh begini. Ini mah ya agak miring dikit dan biar kayak Pak Fauzan tuh. Gitu. Yuk, siapa yang mau strip Suti? Bu Ari ya? Saya tapi panjang ini Bu. Gak apa-apa. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini balik asik. Tambah asik ya. Bapak Ibu, jangan lupa tugas-tugasnya. Video kali ini segera diedit, kemudian diunggah. Langkah berikutnya akan lebih cepat. Dan jangan lupa tanggal 4 Oktober kita akan ada post test. Bu Ari mau sebentar lagi modul 3 Bu mau selesai nih. Ya Bapak calon kepala sekolah dan Ibu pengawas ya. Bersiap-siap. Siapkan jiwa dan raganya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam buat keluarga semuanya. Kita ketemu minggu depan di elaborasi pemahaman. Siap ya Bapak Ibu ya? Jangan lupa soalnya ditanyakan. Baik ya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utami.